Shalom, halo Galilian semuanya. Wow, luar biasa sekali ya, wajahnya cerah. Jangan sampai seperti di luar sana yang tidak cerah. Ya, alias lagi mendung. Iya, saya mau tanya itu ya, saya mau lihat tangan yang terangkat yang suka naik pesawat. Yang suka naik pesawat, jangan ragu-ragu, it's okay gitu ya. Tapi soalnya saya nggak nanya gitu ya, yang datang ke gereja ini naik pesawat, gitu enggak. Tapi yang suka naik pesawat, boleh lagi lihat lagi tangan-tangannya? Ya, cukup banyak ya yang suka naik pesawat. Saya juga suka. Gitu. Jadi pada waktu saya tinggal di Korea, berapa kali bolak-balik ke Indonesia naik pesawat gitu ya, nggak mungkin naik getek gitu kan dari Korea ke sini. Nah, saya naik pesawat, saya suka coba beberapa maskapai. Jadi saya coba beberapa airlines gitu ya, dari Indonesia ke Korea, dari Korea ke Indonesia gitu, dan saya coba beberapa maskapai bukan karena saya banyak uang mau coba-coba, tapi justru cari mana yang paling diskon gitu ya, cari mana yang paling murah, pulang ke Indonesia dipilih maskapai tersebut. Nah, beberapa kali saya coba maskapai dan saya tahu akhirnya saya menemukan satu maskapai penerbangan yang paling saya suka, dan itu adalah maskapai lokal atau maskapai punya Indonesia. Sayangnya di sini nggak boleh sebut brand gitu ya. Jadi tapi saya tahu Anda pasti mengenal dengan maskapai ini. Gitu ya, dia punya pelayanan yang sangat excellent. Bahkan pernah mendapatkan award gitu ya, Service Quality Award karena pelayanannya yang paling bagus. Saya suka gitu ya naik pesawat tersebut. Bisa minta banyak makanan gitu ya, bisa minta banyak minuman gitu atau minta yang lain-lainnya. Pokoknya servisnya tuh bagus sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda sama dengan saya suka dilayani? Saya mau lihat lagi deh, siapa yang suka dilayani? Atau siapa yang naik pesawat sama seperti saya alasannya? Karena pelayanannya excellent. Boleh lihat tangannya yang suka dilayani? It's okay gitu ya, saya juga suka dilayani gitu ya. Saya senang juga naik pesawat karena pelayanannya juga bagus. Nah, tapi kalau pertanyaannya seperti ini kita balik, siapa yang suka melayani? Saya suka sekali dengan Galilians. Siapa yang suka melayani? Dengan yakin angkat tangannya. Ya, boleh tepuk tangan buat Anda semua, luar biasa. Iya, kita suka dilayani, tapi saya salut dengan Galilians sebanyak juga yang suka melayani. Gitu ya. Ini dua hal yang antara seseorang yang duduk diam dilayani dengan orang yang berdiri kemudian serve something. Gitu ya, melayani sesuatu ke orang yang dilayani. Nah, untuk bisa dilayani, gitu ya, untuk kita bisa dilayani, kita harus jadi seseorang yang dipandang atau dilihat, customer, gitu ya, dalam pesawat misalnya. Kemudian kita harus punya jabatan, kita harus seorang yang besar, kita harus punya finansial yang baik. Semakin besar kita bayar tiket pesawatnya, kita dapat servis yang paling terbaik, betul? Gitu ya, saya belum pernah coba yang mahal gitu ya. Tetapi itu yang kenyataannya gitu. Semakin kita bayar mahal, kita akan dapat pelayanan yang terbaik. Semakin tinggi jabatan kita akan punya banyak anak buah yang akan bantu kita. Betul ya? Dan sebenarnya Tuhan mau kita jadi orang yang besar seperti itu. Tuhan mau kita menjadi orang yang besar, terpandang, punya jabatan, punya finansial yang baik, orang yang hebat, orang yang besar. Katakan amin. Yes. Percaya? Kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius 20 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 saya akan bacakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul Tuhan ingin kita menjadi besar. Betul Tuhan ingin kita menjadi terkemuka. Tetapi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini satu standar yang cukup unik. Dunia mengatakan orang yang besar, yang hebat adalah orang yang dilayani. Tetapi Tuhan balikkan hal tersebut karena dia memberi teladan. Untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang hebat,
harus melayani. Tuhan Yesus kasih pelayanannya yang terbaik. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Harganya mahal, gak terhitung, gak ternilai. Itu luar biasa. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melayani sesama, ingat teladan Yesus. Kasih yang terbaik. Kalau kita jadi worship leader yang terbaik. Kalau kita jadi asyir yang paling ramah. Tadi siapa yang melihat asyir-asyir yang tersenyum dengan sangat lebar? Gitu ya. Kalau kita jadi pelayan apapun itu, kasih yang terbaik. Bahkan bukan cuma pelayanan di gereja saja. Di sekolah, di kampus, di pekerjaan kita, keluarga kita, lingkungan kita, selalu kita mau belajar kasih yang terbaik. Jadi kalau kita ujian, teman-teman yang sekolah, yang kuliah, kasih nilai yang terbaik. Dalam pekerjaan, kasih serve yang terbaik, pelayanan kita yang terbaik, pekerjaan kita yang terbaik. Di keluarga, kasih yang terbaik juga buat suami atau istri kita atau anak-anak kita. Amin. Langsung tenang. Amin. Ya, kasih yang terbaik itu teladan dari Tuhan. Minggu lalu kita mengadakan Ministry Expo gitu ya. Ada beberapa Anda yang sudah mengisi, beberapa teman-teman yang sudah mengisi. Kita diperkenalkan dengan berbagai jenis pelayanan yang ada di Galilee Church. Ada banyak sekali. Boleh saya minta tolong ditampilkan lagi? Nah, kalau Anda yang belum sempat mengisi, silakan scan QR-nya atau silakan kunjungi link yang sudah ada untuk bisa mengisi jenis-jenis pelayanan apa saja yang ada di Galilee Church. Ada mulai dari worship leader, singer, pemain musik, usher, tadi yang saya sebutkan, production team, dan yang lain sebagainya. Bahkan ada pelayanan-pelayanan yang mungkin nggak terlihat sekarang, seperti pelayanan penjara, pelayanan visitasi, doa, dan yang lain segalanya. Ada banyak sekali pelayanan dan dikatakan bahwa semuanya itu diperlukan. Semua itu penting. Enggak cuma yang berdiri di sini saja yang penting, tetapi semua pelayanan adalah penting. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan hari ini, di mana kita akan belajar tentang pelayanan. Amin. Yang pertama, gunakan setiap kesempatan untuk melayani. Banyak orang seringkali melewati kesempatan. Duh, sekarang belum bisa, masih sibuk. Kemudian, aduh jangan deh, saya kayak masih terlalu muda, masih mau senang-senang, gak sempet pelayanan, masih harus hang out bareng teman-teman di luar sana, jadwalnya sibuk, karena masih muda. Kemudian ketika sudah tua dikatakan, aduh udah jangan deh, udah capek. Kasih yang muda-muda pelayanan. Itu yang terjadi. Ketika masih susah hidupnya. Aduh enggak deh. Masih harus cari kerja. Masih bingung sama masa depan. Masih bingung apa yang harus dikerjakan. Jadi jangan pelayanan dulu. Fokusnya masih ada yang lain. Ketika sudah settle hidupnya, sudah berhasil hidupnya. Janganlah sibuk. Tuh kasih yang nganggur. Dia nganggur soalnya pelayanan aja mendingan. Itu yang terjadi realitanya. Orang melewatkan kesempatan yang diberikan. Kalau pertanyaannya adalah jadi kapan waktu terbaik untuk melayani? Gak ada, sekarang jawabannya. Amin. Waktu melayani sekarang. Kita harus gunakan setiap kesempatan yang kita punya hari ini, detik ini, saat ini juga. Ambil kesempatan untuk melayani. Kita lihat firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai yang ke-32. 32 sampai 33. Dalam perikop ini diceritakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu bergumul. Dia harus melawan bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin punya satu prajuritnya yang luar biasa. Bukan cuma hebat dalam peperangan, tapi dia juga seorang raksasa. Tingginya 2 meter lebih. Ditakuti sama semua bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Raja Saul juga takut, bingung gimana caranya harus menghadapi bangsa Filistin yang punya Goliat,
si raksasa tersebut. Kita lihat di ayat 32 sampai 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Raja Saul sendiri, dia nggak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Dia dan prajurit-prajuritnya saja tidak berani melawan Goliat. Bagaimana mungkin seorang Daud yang tidak punya pengalaman dalam perang bisa mengalahkan seorang Goliat yang raksasa, yang besar, yang punya pengalaman. Bahkan para ahli mengatakan bahwa Daud ini seorang yang waktu itu masih muda sekali, masih kemerah-merahan gitu ya bahasa Alkitabnya. Kemudian dia perawakannya juga tidak tinggi, tidak baik. Kalau kita ingat ketika Samuel mau mengurapi raja baru pengganti Raja Saul, dia datang ke rumah ayahnya Daud, Isai, kemudian dia tanya, mana anak-anakmu? Ada yang akan jadi raja Israel. Lalu yang dikeluarkan oleh Isai, siapa? Langsung Daud? Enggak. Ada kakak-kakaknya dulu yang dikeluarkan, saudara-saudaranya dulu yang dikeluarkan. Ini bukan, perawakannya tinggi, gagah, hebat, cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang bukan. Sampai yang terakhir habis semua kakak-kakaknya. Nanya lagi Samuel, masih ada lagi gak anakmu? Soalnya Tuhan bilang bukan. Aduh, Isai bingung gitu ya. Ada sih satu, tapi kecil gitu ya. Masih anak kecil gitu, masih paling muda gitu ya. Tapi itu yang dipilih Tuhan. Seringkali orang merendahkan perawakan, penampilan, menganggap dia masih muda, tidak memberikan kesempatan untuk melayani. Hati-hati dengan hal tersebut. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani, amin. Dan Daud mengambil kesempatan itu. Daud gak meninggalkan kesempatan itu. Dia tahu bangsanya sedang ketakutan ngelawan Filistin. Bangsanya sedang bingung gimana caranya mengalahkan Filistin. Apa yang Daud katakan? Jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Siapa yang berani berkata seperti yang dikatakan Daud kayak gini? Aduh, orang pahlawan-pahlawan Israel aja, prajurit-prajurit Israel saja tidak berani melawannya. Daud berani mengatakan hal tersebut. Karena dia mengambil kesempatan yang ada. Dia tahu Tuhan gak sedang meninggalkan bangsa Israel. Tapi Tuhan sedang ada buat bangsa Israel. Tuhan akan pakai siapapun untuk bisa mengalahkan Filistin. Dan Daud tidak melewatkan kesempatan tersebut. Dia ambil kesempatan tersebut. Dia gak menunda untuk melayani. Dia gak menunda untuk orang-orang mengenal dia dulu. Atau tunggu dia jadi gagah dulu. Dia jadi dewasa dulu. Untuk bisa mengalahkan Filistin, Daud ambil kesempatan tersebut saat itu juga. Dia ambil kesempatan tersebut. Tuhan kasih banyak kesempatan kepada kita untuk melayani. Ada banyak jenis pelayanan di gereja kita. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang masih kosong, masih bisa diisi oleh setiap kita. Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan shape yang Dia kasih. Amin. Kita punya spiritual gift. Kita punya heart, passion, hati. Kita punya ability, kemampuan-kemampuan yang Tuhan kasih. Tuhan kasih personality kepada setiap kita yang berbeda-beda untuk melayani Dia. Dan Tuhan kasih experiences, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Memperlengkapi kita untuk melayani Dia. Kalau kita masih melewatkan kesempatan itu, sayang sekali. Saya mau ajak kita melihat sebuah cuplikan video. Boleh ditampilkan sekarang? 어쨌든 직접 사모님이시죠? 아니 아니죠. 여기 제가 상담 치료사입니다. 상담 치료사. 이게 제가 받아들이게 좀 박수선. 박혜빈. 네? 박혜빈. 그래서 이장을 보내기로 약속하고 또 어떤
우리 대문 앞에 아이를 자꾸 갖다 놓고 이 담벼락에 갖다 놓고 하는데 이게 자칫 잘못 언젠가는 한 번은 잘못될 수가 있겠다. 얘들이 그러면 갖다 놓을 수 있는 방을 하나 만들자. 이제 그 사이드에서 아이를 넣으면 지금 소리 나죠? 예. 한 사람 네 밖으로 하면 밖으로 뛰어 나가는데 Itu satu pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Lee Jong-rak. Dia seorang pastor di Korea, di Seoul. Dia memulai pelayanannya yang disebut The Dropbox. Itu tadi ya kita lihat gambarannya, ada kotak yang terhubung dengan bagian dalam dan bagian luar, di mana seorang ibu bisa meletakkan anaknya di dalam kotak tersebut dan berharap bisa dirawat oleh tim pelayanan dari Pastor Lee. Dia mulai pelayanan ini tahun 2010, jadi belum terlalu lama sebenarnya ya. Dia membuat kotak khusus yang tadi kita lihat, dikasih perlengkapan gitu ya senyaman mungkin supaya bayi yang diletakkan dia juga tidak kenapa-napa karena suhu dingin ya, di Korea itu suhunya cukup dingin. Tadi dia sebutkan ada pemanasnya gitu ya, penghangatnya lah seperti itu. Ini dilakukan oleh Pastor Lee ketika dia merasa resah dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa tingkat aborsi cukup tinggi di Korea, bahkan sampai sekarang. Banyak ibu yang mungkin tidak siap punya anak, sehingga mereka nggak tahu harus ngapain. Dan Pastor Lee melihat keresahannya tersebut menjadi satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan dia untuk memulai suatu pelayanan. Pada awalnya mereka mulai, Pastor Lee dengan tim pelayanannya, dengan keluarganya yang mulai pelayanan ini. Tetapi ketika media mulai menyoroti, ada banyak dukungan yang datang, ada banyak sponsor yang datang untuk mendukung pelayanan dari Pastor Lee. Dia melihat kesempatan yang ada. Dia nggak melewatkan kesempatan tersebut. Dia tahu bahwa ada hal yang harus dia lakukan untuk keresahan yang dia lihat. Dia punya beban, dia terbeban dengan apa yang dia ketahui. Dan dia mengubahnya menjadi satu kesempatan untuk melayani. Ada banyak hal sebenarnya di hadapan kita, di sekitar kita, di gereja kita. Setiap kesempatan demi kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Respon kita apa dengan kesempatan tersebut? Ini kita masuk poin yang kedua. Yang kedua, mau bersedia dan melakukan. Katakan sama-sama, mau bersedia dan melakukan. Kesempatan melayani sudah ada di depan mata. Gitu ya. Tinggal kita mau enggak untuk mengambil kesempatan tersebut. Bersediakah kita untuk mengambil kesempatan tersebut? Dan yang lebih penting adalah, mau enggak kita benar-benar melakukan pelayanan tersebut. Mari kita lihat firman Tuhan di Matius 21 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31a. Matius 21 ayat 28 sampai 31, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Sampai sini aja kita bacanya. Ada 2 orang gitu ya yang ditugaskan, 2 orang anak ditugaskan satu tugas yang sama oleh ayahnya. Anak yang sulung menjawab, "Oke." Tapi dia kerjakan? Enggak. Anak yang kedua, anak yang bungsu, ketika ditawarkan pekerjaan tersebut dia bilang, enggak mau. Tapi kemudian dia menyesal, and then dia melakukannya. Kalau kita lihat, memang sepertinya anak bungsu yang sedikit lebih baik. Betul? Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sini adalah yang akan menjawab oke dan melakukannya. Amin? Amin. Ketika kita punya kesempatan buat melayani, ada di depan kita,
Kita mau katakan yes saya bersedia dan yes saya akan melakukannya. Tuhan kasih shape yang berbeda-beda kepada setiap kita bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Kenapa saya berbeda dengan dengan Ko Martin? Kenapa saya berbeda dengan Bang Jansen? Ada tujuannya. Ada banyak pelayanan, ada banyak jenis pelayanan yang tersedia. Makanya Tuhan kasih shape kepada setiap kita dengan berbeda-beda. Amin. Amin. Ada banyak kesempatan. Saya mau undang satu sahabat saya, dia seorang pelayan Tuhan di gereja kita, mungkin dikenal dengan kakak sekolah minggu. Ada yang sudah bisa menebak? Kak Okta. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Okta. Ya. Enggak, dia nggak ulang tahun. Bener dia ulang tahun ya. Iya, Kak Okta ini selain dia sebagai kakak sekolah minggu yang baik hati dan rajin menabung gitu ya. Tapi dia juga seorang pelayan, koordinator di pelayanan penjara. Itu satu pelayanan yang cukup unik juga ya. Tepuk tangan dong buat Kak Okta. Saya mau ngobrol sama Kak Okta nih ya. Kak, gimana Kak Okta ini mulai terlibat dengan pelayanan penjara? Sejak kapan? Pernah sekali, dulu banget pernah sekali diajak teman ke penjara. Terus gila ya mereka tuh ngeliat mukanya gimana gitu kan. Kayaknya kayak bukan depresi, apalah campur aduk lah gitu. Terus saya bilang nih, Tuhan aku pengen deh pelayanan di penjara. Nah begitu waktu belum lama aku ada di Galili, terus aku ketemu temenku gitu. Terus dia bilang, ngobrol-ngobrol ternyata dia ada di area itu. Terus dia bilang, gue mau dong ikutan pelayanan penjara. Ah ya udah. Pertama aku mau, terus aku dapat kesempatan gitu. Ternyata temanku udah ada di situ duluan, jadi aku ikutan. Tantangannya apa Kak pada saat pelayanan penjara? Tantangan apa nih? Tantangan ketika melayani di penjara. Tantangannya sih tantangannya kalau dibilang tantangan kita sih masalah. Kita timnya kita udah kebentuk nih. Terus tantangannya yang paling berasa tuh di dana. Nyumbang ya. Di dana. Dulu sebelum kita pandemi itu kita ada sponsor gitu. Tapi setelah pandemi berhenti. Terus setelah pandeminya agak mereda kita pelayanan lagi gitu. Tapi maksudnya terus ada lagi sponsor. Tapi itu masih kurang karena kalau kita ke penjara itu harus bawa makanan, terus kadang kita beliin mereka obat karena ada obat-obat yang enggak tersedia di kliniknya mereka. Terus kita juga mereka suka nitip, Kak, nitip ini dong, nitip itu dong. Terus kan kita kan maksudnya kalau kita punya kenapa enggak? Kalau kita bisa mengadakannya kenapa enggak gitu. Makanya yang tantangannya itu. Satu lagi nih Kak yang terakhir. Deg-degan enggak? Kan. Apa yang buat Kak Okta bertahan selama melayani di penjara? Ini cukup panjang gitu ya, sudah 8 tahun itu pelayanan ini ada dan apa yang membuat Kak Okta bertahan dengan pelayanan ini? Yang buat saya bertahan sih pertama-tama pasti emang karena Tuhan yang memampukan gitu kan. Karena terus Tuhan udah kasih kesempatan, terus saya ngejalaninnya. Terus kadang kala sih saya ngerasa aduh Tuhan udahlah, apalagi kalau dengar suara-suara miring gitu kan. Terus udahlah gitu pengen enggak. Tapi maksudnya Tuhan nggak ada lagi, lu harus tetap gitu, lu nggak boleh berhenti. Itu semua kan gue udah kasih kesempatan nih buat lo nih, lu harus ngejalanin. Nah Tuhan itu nanya lagi, lo mau lanjut apa mau stop gitu. Tapi aku mau pilih, aku mau tetap jalanin. Oke, Gitu. tepuk tangan dong buat Kak Okta, luar biasa, thank you. Silakan kembali. Jadi kalau ditanya siapa yang paling sering keluar masuk penjara? Keluar masuk penjara ya, untuk pelayanan. Iya. Luar biasa gitu ya, ada banyak kesempatan, gitu. Ada banyak kesempatan banget buat kita melayani Tuhan. Pertanyaannya kita bersedia apa enggak? Kita mau melakukannya apa enggak? Apa sih sebenarnya motivasi dari kita melayani? Pertanyaannya sebenarnya seperti itu ya. Apa motivasi kita melayani? Apa motivasi saya melayani?
Pertama tentu Tuhan, gitu ya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan dengan pelayanan kita. Tuhan disukakan dengan pelayanan kita. Tetapi yang kedua yang juga penting adalah motivasi pelayanan, yaitu tentang diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Membangun diri kita sendiri. Mungkin ada yang kata, aduh tapi saya gak bisa nyanyi. That's okay, pelayanan bukan cuma tentang nyanyi. Ada yang banyak yang lain. Pastor Lee mengambil kesempatan untuk melayani di pelayanan yang tidak biasa. Kak Okta mengambil kesempatan untuk melayani di satu bidang yang mungkin gak banyak orang suka atau sulit. Ada banyak jenis pelayanan. Saya ingat satu masa ketika saya melayani di Korea. Pelayanan di Korea itu cukup unik karena kita gak pernah bilang jemaat tetap. Jemaatnya semuanya bergerak gitu ya. Ada yang datang, ada yang pulang, ada yang datang karena orang-orang Indonesia yang di Korea beragam gitu ya. Yang bekerja bisa stay lebih lama, pelajar, ada masanya mereka stay di Korea, ada masanya mereka harus kembali ke Indonesia. Sampai satu waktu saya melayani pengembalaan di sana, jadi koordinator ibadah di sana, dan gak banyak orang yang melayani pada waktu satu masa tersebut karena banyak yang kembali ke Indonesia, banyak yang pulang, banyak yang harus liburan gitu ya, musim liburan, dan saya tetap harus melayani pada waktu itu. Saya datang ke gereja, saya tetap datang lebih pagi, mulai merapikan kursi-kursi gereja pada waktu itu karena gak banyak orang. Saya datang, saya rapikan kursi-kursinya karena di sana kursinya plastik, jadi bisa kelihatan gitu ya, berdebu. Saya lapin kursinya, dan satu momen itu yang selalu saya ingat ketika saya rapikan kursi, saya lapin kursinya, saya selalu berdoa. Tuhan pasti akan isi kursi-kursi ini dengan jiwa-jiwa baru. Tuhan pasti akan tambahkan kursi-kursi ini dengan jiwa-jiwa baru. Dan setelah itu, setelah saya bereskan kursi rapi, saya mulai merapikan yang ada di stage, di panggung. Mic, kemudian alat musik, kemudian sound system yang lainnya. Setelah itu saya mulai latihan. Jadi karena tidak ada pelayan Tuhan yang lain, saya main gitar dan saya latihan. Nyanyi juga gitu, memimpin pujian juga. Di situ juga momen yang saya pakai selalu untuk nyembah Tuhan sendiri. Sambil main gitar, sambil latihan ya, sambil menyembah Tuhan. Kemudian jemaat mulai datang satu persatu, kita beribadah, saya pimpin pujian, main gitar. Jemaat Tuhan menyembah pada waktu itu, and then setelah selesai pujian penyembahan, jemaat Tuhan duduk, saya juga taruh gitar, tidak duduk. Saya mulai share firman Tuhan. Saya bagikan firman Tuhan, and then saya tutup ibadah setelah itu. Ibadah selesai, saya tutup, dan itu berlangsung beberapa kali, beberapa minggu. Sampai satu masa saya mulai berpikir, apakah saya ini orang yang hebat? Apakah saya ini orang yang kuat, multi talented? Tapi yang menghantui saya adalah capek, lelah, burn out dengan semua pelayanan tersebut. Satu kali ada satu dosen yang di kampus saya, dia pakai jam pelajarannya untuk personal counseling. Saya nggak tahu kenapa dia bisa membuat momen tersebut, dia panggil muridnya satu persatu gitu ya, datang buat ngobrol dengan dia, dan termasuk saya. Ketika saya dipanggil, dia cuma nanya, apa kabarmu? Di situ saya nangis tiba-tiba. Saya nggak tahu kenapa saya nangis, malu gitu ya, di depan bukan orang Indonesia gitu kan dosen saya, tapi saya nggak bisa berhenti buat gak nangis. Burn out, saya cuma bisa bilang saya capek. Dosen saya nggak tahu konteksnya kenapa saya nangis. Dia nggak tahu kenapa saya nangis dan nggak berhenti. Tapi dalam hati saya cuma bilang saya capek, saya capek, saya capek. Itu saya lewati masa-masa tersebut. Selesai itu, apakah problem solve? Masalah saya selesai? Enggak. Hari Minggu saya tetap harus melayani. Hari Minggu saya tetap harus datang ke gereja, ngelap kursi, merapikan kursi, pimpin pujian, share firman Tuhan, melayani jemaat Tuhan.
saya lakukan berminggu-minggu. Tetapi sekarang saya bisa ketawa dengan momen tersebut gitu ya. Kenapa dulu gue nangis ya, malu gitu ya. Di depan dosen malah nangis gitu kan, nangisnya gak berhenti-berhenti lagi. Sekarang saya bisa berpikir seperti itu karena saya tahu bahwa enggak loh. Sekarang saya berpikir seperti ini. Pelayanan saya di Korea tuh amazing loh. Saya dapat banyak kesempatan. Saya punya banyak kesempatan buat melayani Tuhan. Sekarang saya bisa melihat pelayanan di Korea itu pelayanan yang menyenangkan pada waktu itu. Dan saya percaya ketika kita saat ini sedang melayani Tuhan dan kita merasa lelah, kita merasa capek, burn out. Ingat beberapa waktu yang akan datang kita akan menertawakan apa yang kita alami sekarang. Karena kita tahu Tuhan kuatkan kita. Saya bisa melewati masa tersebut, masa-masa sulit dalam kehidupan. It's amazing. Hari ini kita bisa lelah. Di masa yang akan datang kita akan melihat bahwa jerih lelah kita tidak sia-sia.